Selamat sore, selamat berjumpa kembali di video pembelajaran untuk mata kuliah Arsitektur Kota 1 bagi mahasiswa arsitektur Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ngurah Rai. Hari ini kita akan membahas mengenai metode perancangan kota, bagaimana sebuah kota itu bisa dirancang menggunakan pendekatan-pendekatan tertentu. Jadi menurut Katanishi dan Snyder, urban design itu sebenarnya adalah jembatan profesi perencanaan kota dan arsitektur yang perhatiannya pada bentuk fisik wilayah perkotaan. Tapi menurut Pierre Merlin dan Francois, perancangan kota itu adalah proses konsep realisasi arsitektur yang memungkinkan penguasaan pengaturan secara formal dari perkembangan kota yang bisa menyatukan perubahan dan kemapanan sekaligus. Perancangan kota adalah tengah-tengah jalan antara praktek arsitek yang lebih formal dan realisasi arsitektural dengan perancang kota yang pembagian dan penggunaannya kurang sempurna pada sumber-sumber kepemilikan, serta penghancuran yang tidak perlu dari bagian bersejarah sehingga terintegrasinya kesatuan dan keindahan dalam lingkungan terbangun. Jadi perancangan kota itu sebenarnya tidak hanya haknya dari urban designer, tetapi juga adalah haknya dari arsitek, ada di tengah-tengah itu. Yang sering salah terjadi di urban design itu menurut Danis Wuru, melihat kota itu sebagai subjek fisik bukan sebagai subjek sosial. Kota itu sebenarnya adalah subjek-subjek sosial, seperti yang saya sudah sampaikan di pertemuan pertama bahwa kota itu terbentuk bukan karena fisik dari perkotaannya saja, tetapi karena ada orang di dalamnya. Kota tidak hanya direncanakan, tetapi juga harus dirancang. Kalau ada wilayah yang hanya terdiri dari bangunan-bangunan saja, tidak ada orangnya yang tinggal di sana, tidak ada kebudayaan yang hidup, maka dia belum cukup disebut sebagai kota. Berdasarkan hal tersebut, Danis Wuru kemudian mendefinisikan urban design menjadi dua, yaitu dia adalah jembatan untuk menghubungkan kebijaksanaan perencanaan kota dan produk perancangan fisik. Dan yang kedua, urban design itu adalah proses yang memberikan arahan terwujudnya lingkungan binaan fisik yang layak dan sesuai dengan aspirasi masyarakat, kemampuan sumber daya setempat, dan daya dukung lainnya. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa urban design itu adalah perancangan pertemuan arsitektur, perencanaan, dan pembangunan kota. Itu menurut Andi Siswanto. Urban design disebutkan sebagai cara menerjemahkan kedua bidang, baik bidang riset perkotaan dan arsitektur bersamaan, sehingga ruang dalam bangunan kota itu dapat dimanfaatkan sosial, artistik, berbudaya optimal secara teknis maupun ekonomis. Kalau pernah baca Life Between Buildings, bahwa kehidupan di perkotaan itu tidak hanya ada di dalam bangunan, tetapi juga ada di ruang-ruang di antara itu. Dan ruang-ruang yang di antara itulah biasanya muncul kebudayaan yang kita inginkan sebagai jiwa dari perkotaan. Definisi perkotaan di Pak Danis Wuru sebelumnya itu adalah gabungan antara definisi dari Shirvani dan Katanishi serta Snyder, yang juga menjelaskan bahwa posisi urban design dalam lingkup perancangan kota. Ada 3 pendekatan proses perancangan sebuah kota dalam urban design, yaitu rasional menyeluruh atau rational comprehensive planning approach, kemudian ada terpilah disjointed incremental planning approach, dan tindakan dengan landasan pemikiran menyeluruh mixed scanning planning approach. Jadi ketiga pendekatan proses perancangan kota inilah yang menjadi cara untuk perancangan perkotaan bisa sesuai dengan aspirasi penghuninya. Rational Comprehensive Planning Approach ini dikembangkan oleh Meyerson dan Benfield di tahun 1955, dan ini adalah pendekatan melalui perencanaan penetapan tujuan secara lengkap, menyeluruh, dan terpadu. Tujuan dan konsepnya mencakup kepentingan yang sesuai dengan sumber daya dan prioritas dari perencanaan. Dengan ketepatan informasi, peramalan perencanaan perkotaan di masa-masa mendatang akan lebih tepat dan terinci. Cuman punya kekurangan bahwa dia memerlukan data yang sangat akurat dan kontinu. Pendekatan ini juga memerlukan survei yang sangat terperinci sehingga membutuhkan waktu dan dana yang cukup besar.
Rational Comprehensive Planning Approach ini adalah pendekatan perancangan perkotaan yang memang paling baik karena bisa memprediksi perencanaan kota nanti di masa-masa mendatang, tetapi dia perlu baseline yang cukup ketat dari data ataupun survei serta dana. Juga memerlukan analisis akibat data yang banyak dan rumit, itu perlu analisis dan hasil analisisnya ini memang cukup canggih, tetapi kadangkala malah tidak sesuai dengan kenyataan aktual. Sebab kadang-kadang perkembangan perkotaan itu dinamis, sulit untuk diprediksi sesuai dengan kenyataan prediksi masa depan. Selain itu, kelemahannya adalah pendekatan ini mengabaikan kenyataan politik dan dengan anggapan bahwa akan terjadi koordinasi yang selalu baik antara pihak pemerintahan dengan masyarakat dan sebaliknya. Padahal gejolak politik itu hampir selalu ada di setiap generasi. Perancangan perkotaan yang kedua adalah terpilah atau Disjointed Incremental Planning Approach, dan ini dikembangkan oleh Lindem dan Breibuk di tahun 63 menggunakan prinsip yang ditambahkan, yaitu perubahan bagian demi bagian. Makanya disebut sebagai pendekatan terpilah atau piecemeal. Biasanya perubahan ini hanya perubahan kecil, dan pendekatan ini berorientasi pada makna dan tindakan. Tujuannya dipilih sesuai dengan cara dan alat seadanya walaupun kurang sempurna. Jadi dia sepotong demi sepotong melakukan pendekatannya. Jika ada masalah, tidak dilakukan pemecahannya secara sekaligus, tetapi ditanggulangi sebagian-sebagian secara terus-menerus atau kontinu. Sifat pemecahannya bukan penyembuhan, tetapi hanya ke arah pengobatan sementara. Kelemahannya adalah pemecahan masalah kadang tidak berkaitan dengan masalah lain dan dampaknya atau disjointed. Tidak secara menyeluruh menyelesaikan masalah perancangan perkotaan, tetapi hanya menyelesaikannya parsial. Dan karena tidak dilakukan secara sekaligus, pemecahan ini adalah disebut sebagai pendekatan tambal sulam. Seringkali juga pemecahannya masih dianggap mengambang. Selain itu, dengan penanggulangan masalah yang sifatnya jangka pendek, pendekatan ini kurang tanggap terhadap wawasan masyarakat yang lebih luas dan mendasar. Masalah globalnya tidak diselesaikan, tapi hanya menyelesaikan masalah-masalah sepotong demi sepotong. Pendekatan yang lain adalah tindakan dengan landasan pemikiran menyeluruh atau Mixed Scanning Planning Approach. Dikembangkan oleh Etzioni, dan haluan dasar, sasaran, serta tujuannya ini ditentukan dalam tingkat yang lebih tinggi. Permasalahan ditinjau secara sistematik dan komprehensif melalui penentuan unsur yang sangat strategis. Pendekatan perencanaan kota ini dilakukan dengan metode inkremental, yaitu mempersiapkan kerangka pemikiran secara menyeluruh. Pendekatan ini adalah gabungan dari dua pendekatan sebelumnya dengan meramalkan secara sekilas, menetapkan satu atau beberapa unsur strategis secara mendalam dalam pandangan yang menyeluruh. Kelemahan pendekatan ini adalah kadangkala terdapat kemelesetan, kurang didukung oleh data yang akurat dan hanya didasarkan pada observasi sekilas. Jadi tindakan dengan landasan pemikiran menyeluruh ini adalah gabungan dari kedua pendekatan sebelumnya. Kekurangan-kekurangannya diperbaiki, dan karena ini yang pendekatan yang paling belakang muncul ya, jadi mereka belajar dari kesalahan pendekatan yang kedua dan berusaha untuk mencari yang terbaik dari keduanya, menggabungkan kedua pendekatan tersebut. Selanjutnya, perancangan kota itu dipengaruhi oleh berbagai macam proses, baik dalam tahap perancangan arsitektur maupun pada saat sebelumnya perencanaannya. Perencanaan arsitektur dalam perancangan kota itu didominasi oleh institusi rasional, inkremental, pluralis vokasi seperti berikut. Jadi yang pertama adalah metode terinternalisasi atau the internalist method of design, dan metode perancangan perkotaan ini bersifat intuitif, subjektif, personal, kreatif, tapi kadangkala tidak rasional. Ini contohnya digunakan oleh arsitek-arsitek besar, star arsitek atau sekelas Le Corbusier dan Calatrava dan sebagainya, yang mendasarkan metodenya dengan pengalaman dan pengetahuan sehingga dia menghasilkan karya yang baik.
Dan pendekatan seperti ini sering disebut sebagai metode black box. Tidak jelas alasannya, tidak jelas prosesnya, tetapi sudah muncul karyanya. Kalaupun dia tidak jelas, bukan berarti tidak bisa dibuat sistematis. Banyak dari metode ini, metode terinternalisasi ini yang menghasilkan karya-karya yang bersifat sistematis. Pendekatan ini sebenarnya tidak populer dalam situasi perkotaan yang demokratis karena dia harus mensyaratkan keterbukaan dan partisipasi masyarakat luas. Jadi kalau cuma arsiteknya saja yang mempengaruhi perencanaan perkotaan, kadang suka ditolak sama masyarakat atau sama pemerintah yang akan tinggal di sana. Metode kedua adalah sinopsis atau synoptic method. Ini adalah pendekatan sistem rasional yang dinamakan sebagai komprehensif rasional. Proses ini mirip dengan proses perencanaan kota yang komprehensif, bersama-sama merencanakan perancangan perkotaan yang berguna bagi semuanya. Metode berikutnya adalah metode inkremental. Ini adalah sebagai perincian dan pentahapan metode sinopsis. Dalam metode inkremental, kerangka rencana garis besar dibuat, kemudian di tiap tahap atau tiap masa disusun rencana pentahapan secara rinci. Proses perancangan bersifat putaran. Setelah satu tahap selesai, kemudian ada evaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi, disusun rencana tahap berikutnya dengan tetap mempertahankan kerangka garis besar. Metode ini memungkinkan penyesuaian tiap rencana tahapan dengan situasi dan kondisi yang dihadapi pada saat itu. Metode berikutnya adalah pluralistik. Ini adalah ketika ada perbedaan dan keragaman. Perancangan ini berdasarkan pada paradigma bahwa ada perbedaan atau keragaman di dalam masyarakat, di dalam perkotaan, sosial ekonomi, kebudayaan, kebiasaan, dan sebagainya. Perancang atau perencana yang menyadari pemikirannya belum tentu sama dengan pendapat masyarakat atau pengguna rancangannya, sehingga mereka memberikan akses sepenuhnya pada partisipasi masyarakat dengan asas demokrasi. Cuman, ada kelemahan dari demokrasi, yaitu pengambilan keputusan yang berdasarkan mayoritas, sehingga akan ada kaum-kaum pinggiran, minoritas, miskin, yang tersingkir atau tidak terwadahi pendapat atau kebutuhannya. Jadi, kalau metode pluralistik ini memahami perbedaan dan keragaman, tetapi dia tidak cukup kesempatan, powernya tidak cukup untuk mewadahi kaum-kaum pinggiran. Dan ada berikutnya adalah metode advokasi. Advokasi berarti pembelaan dan penerapannya pada perancangan kota, yang berarti gerakan yang membela kaum yang tertindas, terpinggir, minoritas ya, yang pendapat dan kebutuhannya tidak dapat terwadahi dalam metode sebelumnya ataupun pada metode komprehensif rasional yang lain. Biasanya perancang atau perencana ini hanya sebagai motivator dan fasilitator, dan perancang perencana sesungguhnya adalah masyarakat sendiri. Demokrasi itu biasanya berdasarkan jumlah ya, tetapi kalau advokasi tidak, jadi maupun jumlahnya sedikit ya tetap diwadahi perancangan perkotaannya. Lalu berikutnya ada produk perancangan kota. Tadi sudah pendekatan, kemudian ada metode, berikutnya adalah produk perancangan kota. Menurut Shirvani, perancangan kota itu merancang kota tanpa merancang bangunan sebenarnya. Sehingga kalau ngomongin perancangan kota itu ada 4 hal yang muncul, produknya ada 4, yaitu kebijakan, ada rencana, pedoman, dan program. Kebijakan itu adalah produk yang tidak langsung berkaitan dengan kualitas desain, tetapi berkaitan dengan peraturan perancangan kawasan, misalnya tentang pembatasan tata guna lahan. Peraturan-peraturan ya. Kebijakan tidak selalu berbentuk batasan, tetapi bisa juga berbentuk insentif bagi misalnya investor pemasaran kawasan. Kebijakan pengembangan kawasan merupakan kerangka tindakan dalam penataan atau pengembangan kawasan. Produk yang kedua dari perancangan kota itu adalah rencana. Rencana ini adalah produk utama dan tidak bergantung pada macam pilihan proses yang dipakai. Penggunaan rencana itu ada pada sifat. Jika yang dipakai adalah master plan, maka akan menghasilkan end state plan, arti rencana yang pasti dan rinci. Tetapi jika dipakai adalah perencanaan komprehensif, maka produk rencana tidak hanya mencakup fisik, tetapi juga hal-hal yang lain yang terkait. Bila yang dipakai adalah perencanaan strategis, maka yang dihasilkan sebatas pada solusi isu-isu strategis. Tergantung produk yang dipakai sehingga menghasilkan yang diperlukan.
Produk ketiga adalah pedoman, bahwa kebijakan dan rencana saja tidak cukup untuk menjalankan rancangan, karena ada banyak wilayah-wilayah kecil yang menyangkut pembuat keputusan, sehingga perlu ditentukan pedoman atau guideline yang harus dipatuhi untuk membangun dalam persil kawasan. Jadi yang pedoman itu untuk yang lebih kecil ya. Jadi kalau kebijakan dan rencana mungkin yang lebih besar lagi. Biasanya pedoman diungkapkan dalam bahasa rancangan fisik, tapi masih bisa memberi kelonggaran tertentu bagi arsitek untuk mengembangkan kreasi pada bangunan untuk persil dan kawasan yang dirancang. Produk berikutnya yang keempat itu adalah program. Selain pedoman, ada juga program. Program ini dalam skala yang lebih kecil. Misalnya penataan kaki lima, penghijauan kawasan, furniture, jalan, dan lain sebagainya. Program ini terkait siapa saja pelaku pembangunan kawasan yang dimaksud. Dan program biasanya dilakukan oleh investor atau partisipasi masyarakat. Yang berikutnya adalah rancangan. Apabila kawasan di bawah satu kepemilikan atau wewenang, ada kemudahan dalam perancangan bangunan dan unsur fisik lainnya. Jadi kalau misalnya kawasan Citraland di bawah kepemilikan atau wewenang Ciputra dan sebagainya. Misal perencanaan taman terbuka kota atau kompleks kampus perguruan tinggi yang bagian dari kegiatan perancangan kota. Oke, demikian materi hari ini mengenai pendekatan perancangan kota, metode perancangan kota, dan yang terakhir itu adalah bentuk atau produk perancangan perkotaan. Semoga terinspirasi. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai ketemu lagi minggu depan. Om Santi 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 Om.